ya. Sampai sini sudah secara substansi program sudah selesai, substansi ya. Sesuai gitu ya dengan apa behavior natural manusia gitu. Nanya, dialog gitu kan ya. Kalau sudah ketemu sudah selesai gitu. Ya. Atau ya nanya, misalnya nggak ketemu ya, nggak menanyakan pertanyaan yang sama gitu kan ya. Dan kalau nggak ketemu jawabannya juga tadi ya, the bird is unknown, tidak diketahui, artinya di luar dari knowledge dia, knowledge-nya si aplikasi. Knowledge-nya aplikasi kan cuma dua nih, cuma bird lesson albatros dan Blackfoot albatros, kecuali knowledge-nya ditambah, ada bird apa gitu ya, sehingga kalau kita punya bird ya, kemudian dikonsultasikan di sini jenisnya apa, kalau masuk dalam salah satu knowledge yang dia punya, dia akan keluarkan sekali saja ya. Nah itu ya substansinya itu. Tetapi ya ada beberapa kondisi nanti yang perlu diperjelas ya. Ini kan kebetulan cuma dua ya, dan syaratnya juga cuma dua. Maksudnya dua bird ya, cuma dua birdnya cuma dua, objeknya cuma dua gitu ya. Masing-masing objek juga syaratnya cuma dua. Ya. Kalau nanti objeknya banyak ya, mungkin diantara tugasnya ada yang sampai 5 objeknya atau lebih gitu ya. Kemudian syarat di setiap objeknya juga banyak, tidak cuma dua. Ya. Nanti akan ada kondisi-kondisi yang ternyata harus kita antisipasi. Ya, itu dengan tanya lagi, tapi pertanyaannya seperti ini. Nah, simpan, yang ditanya P-nya doang, P-nya terserah, dan jawabannya yes. Gitu. Kalau ketemu dianggap dihentikan pencarian dan dianggap false. Begini. Kondisi seperti apa? Ini di exercise saja di program masing-masing. Ya, dicoba. Terutama yang punya objek banyak dan syarat-syaratnya juga banyak dan berbeda-beda. Walaupun ada beberapa yang sama. Nah, catatan lagi, kalau ada yang sama, misalnya ini family gitu ya, maka ciri yang sama itu diletakkan dengan urutan yang sama. Ya, jangan misalnya di sini ini color dulu. Ini tips aja ya. Nah, begini. Jadi kalau di sini family, udah family dulu paling atas di semua bird. Kalau ada color ya ikutin dengan berikutnya color, di posisi kedua color gitu. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang sama lagi, nah baru di posisi berikutnya. Ya. Nah, ini silakan di exercise aja, nanti efeknya kayak apa ya. Sulit juga nyeritain kalau case-nya nggak ketemu ya. Jadi supaya bisa ada self experience di pengalaman masing-masing dalam menjalankan prolog ya. Yang jelas akan ketemu nih tadi ya. Ada kemungkinan seperti ini nanti yang kita handle seperti ini ya. Ya, jadi nanti silakan dilanjutkan prolognya, dilengkapi semua objek masuk ya dengan setiap syaratnya. Kalau ada syarat yang sama, kalau ada ciri yang sama gitu ya, diletakkan dengan urutan yang sama di setiap objeknya ya. Oke, itu minimal sampai sini gitu, minimal sampai sini tugasnya. Kalau mau dibuat variasi lebih banyak, silakan saja. Misalnya variasinya itu adalah
ini ya, misalnya variasinya itu, misalnya kita punya dua objek ya. Kalau begini, berarti kan begitu objeknya ketemu atau nggak ketemu selesai, ya. Jadi untuk mengkonsultasikan objek yang berikutnya, kita harus run lagi, start, gitu ya. Nah, variasinya adalah dibuat supaya looping ya, semacam looping gitu. Ya, begitu selesai dengan identifikasi objek pertama, nanya lagi dia, apakah mau identifikasi lagi, gitu kan? Kalau kita jawab yes, dia ngulang lagi pertanyaan dari awal untuk objek yang kedua yang kita punya, gitu. Ya, jadi kayak semacam inilah, kalau habis jalan program udah selesai, mau ulang lagi, ya gitu kan ya. Kalau yes, saya ulang lagi. Kalau enggak, selesai baru gitu. Nah, dibuat semacam itu variasi, silakan saja kalau mau buat seperti itu. Variasi yang lain misalnya ya, pertanyaannya ya, apa redaksi pertanyaannya yang nggak mesti apakah, semuanya apakah gitu ya. Bisa divariasikan sesuai dengan knowledge masing-masing ya. Jadi mungkin pengaturannya itu ada di sini ya, atau di sini. Ya, di setiap rule yang merepresentasikan ciri dari objek yang kita cari gitu. Nah, variasi berikutnya itu adalah misalnya gini, dalam knowledge kita selain ada ciri, ada juga misalnya kalau penyakit ya, misalnya penyebab ya. Ada gejala, ada penyebab. Yang kita dialogkan adalah gejala. Ya, begitu gejalanya sudah mengarah kepada penyakit tertentu, keluarin penyakitnya kan, ada kemungkinan menderita penyakit ini, gitu kan ya. Nah, keluarin juga penyebabnya, gitu. Jadi penyebab jangan dimasukkan ke dalam dialog, tapi dia dikeluarkan nanti setelah penyakitnya ketemu. Penyebab misalnya, atau misalnya cara menangani, gitu ya. Atau pencegahannya misalnya gitu ya, kalau penyakit ya. Kalau misalnya buah, misalkan ada buah itu kan ada pemanfaatan misalnya gitu ya. Jadi setelah selesai dengan ciri, dengan dia mendialogkan ciri, selesai keluar buahnya, keluarin itunya apa namanya, manfaatnya misalnya. Atau tanaman herbal ya, setelah didialogkan cirinya, keluar tanamannya, keluarin manfaatnya apa misalnya, kandungannya dan sebagainya ya. Itu diantara variasi yang bisa kita kembangkan ya. Tapi tentu saja setelah kita paham bagaimana prolog ya dengan case ini ya, tentu pengembangannya ya apa, bebas-bebas saja mau dikembangkan seperti apa ya. Karena ini minimal sekali ya, program yang minimal sekali ya begini. Mau dikembangkan lebih jauh, mau dengan berbagai kondisi ya, itu bisa-bisa saja ya. Oke, saya kira itu ya.